kita rapat terakhir di Sekre, mengingatkan kepada kita bahwa AGPA ini ruhnya adalah advokasi terhadap guru PAI, di mana memang kita masih banyak hal yang harus kita tuntaskan mengenai guru PAI ini. Yang pertama, kita mengadvokasi teman-teman itu di bidang kualifikasi pendidikan. Kalau dari segi standar, alhamdulillah guru-guru PAI itu minimal S1 sudah semua ya, sudah memasuki. Tetapi menghadapi era 2045 Indonesia emas, kita di mana menyiapkan generasi emas, maka kita pun harus memiliki kemampuan di dalam mendidik mereka dengan cara-cara dan moda-moda yang emas juga. Oleh karena itu, baik itu di DPP, di DPW, bahkan sampai DPD, terima kasih semuanya sudah bergerak, bekerja sama dengan berbagai perguruan tinggi dalam rangka mendorong, memotivasi rekan-rekan guru agama untuk meningkatkan kualifikasi pendidikannya. Saya tahu Sumut ada beberapa perguruan tinggi yang sudah bekerja sama, silahkan mana yang memungkinkan untuk bisa diraih oleh teman-teman, sehingga kita berharap sebelum menjelang 2045, kalau bisa 5 maksimal 10 tahun dari sekarang, guru agama Islam itu minimal S2. Syukur kalau sampai S3. Sehingga modal kita untuk memberikan pembelajaran kepada anak itu lebih mumpuni lagi. Itu yang pertama. Jadi kita bergerak bersama, memotivasi, mengajak teman-teman untuk menyelesaikan studi secara formal, yaitu S2 dan S3. Dimanapun, bagaimanapun caranya silahkan. Dan dalam hal ini DPP telah ber-MOU dengan beberapa perguruan tinggi sebetulnya yang sudah berjalan dengan para Madinah, itu untuk wilayah Jakarta, Depok, dan Bogor sudah berjalan. Kemudian sekarang sedang berjalan dengan Universitas Islam An-Nur. Ini juga dalam rangka kita mendorong kualifikasi pendidikan teman-teman. Yang kedua, kita juga mengadvokasi dalam hal peningkatan kompetensi guru-guru agama. Yang alhamdulillah secara sistemik pemerintah pun sekarang sudah memberikan fasilitasi untuk itu, yaitu dengan platform Merdeka Mengajar, lalu juga dengan adanya komunitas belajar, itu luar biasa. AGPAI, terima kasih, itu Sumut juga sudah menjadi pionir terdepan itu untuk memberikan contoh-contoh bagaimana kita bisa membuat komunitas belajar. Dan ini sebuah keniscayaan teman-teman, bahwa kita memang berupaya berbagai cara bagaimana kita bisa meningkatkan kinerja kita di dalam pembelajaran. Sebab kalau kita lihat di konsepnya, komunitas belajar itu justru intinya bagaimana guru-guru itu bisa meningkatkan kinerja di dalam pembelajaran, kemudian outcome-nya bagaimana peserta didik kita itu menjadi peserta didik yang betul-betul sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi peningkatan kinerja guru yang pada akhirnya itu bermuara kepada peserta didik ya. Oleh karena itu, terima kasih teman Sumut yang sudah banyak berkiprah dalam hal ini dalam rangka peningkatan kompetensi guru-guru agama. Yang kita tahu bahwa guru agama tidak hanya cukup memiliki 4 kompetensi guru, tapi juga harus ditambahkan dengan 2 kompetensi tambahan sesuai dengan PMA nomor 11 2011, itu kompetensi spiritual dan kompetensi leadership. Kemudian yang ketiga, kita juga berupaya bersama-sama ya, baik DPP, DPW, DP, dan DPC, bagaimana kita bisa mengadvokasi teman-teman dalam kesejahteraan guru kita. Nah, salah satunya, insya Allah teman-teman, kita bekerja sama dengan Universitas An-Nur dalam rangka Milad Pesantren An-Nur. Itu kita diberikan, kita membuat program bagaimana guru-guru agama bisa menambah pengamalan dan pengamalan keberagamaannya, khususnya dengan melaksanakan ibadah umroh dengan biaya sangat-sangat terjangkau, tetapi memang perlu perjuangan. Nah, barusan kami baru selesai teman-teman membahas tentang itu. Pak Kiai baru pulang dari Brunei, sudah sepakat tentang penerbangannya,
menggunakan airline miliknya Raja Ahman dari Brunei dengan harga sangat ekonomis, sehingga apa yang ditawarkan kepada kita dengan D1 kita hanya dibebani pembayaran transport 2,5 juta, kemudian D2 juga sama dengan catatan D1 hanya membayar 2,5 juta dengan catatan harus sudah memiliki teman-teman untuk di D2-nya. Itu masih di guru agama. Kemudian setiap D2 diharapkan mulai hari ini itu bisa mendaftarkan jamaahnya. Berapa orang pun jamaahnya yang hanya mendaftarkan sementara dengan membayar Rp750.000 itu mendapatkan subsidi dari An-Nur sebesar 8 juta, sehingga nanti pada waktu mau pemberangkatan cukup dengan melunasi sebesar 19 juta. Ya, dia bisa berangkat ke sana. Nah, teman-teman sekalian, ini semua terprogram dalam rangka bagaimana kita organisasi AGPA ini bisa memfasilitasi, mendorong teman-teman untuk mendapatkan, ini kan kesejahteraan itu tidak hanya berupa uang ya, kesejahteraan juga bisa kita melaksanakan ibadah haji atau ibadah umroh. Saya yakin pengalaman keberagamaan umroh itu luar biasa, dan saya lihat dari wajah Pak Ahmad Taufik begitu cerah dan gembira ya, bagaimana beliau bisa ikut ya berserombongan dari An-Nur kemarin. Dan ini mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama kita juga nanti para koordinator akan lebih dahulu membuktikan pemberangkatan pertama, dan mudah-mudahan yang 6.000 yang sudah kita daftarkan sebagai D1 hanya dengan nanti ya pada waktu mau persiapan berangkat hanya dengan membayar 2,5 juta itu bisa berangkat umroh semuanya. Tapi mohon dicatat teman-teman sekalian, yang beda dengan yang lain, pertama, umroh kita ini nanti berangkat dan pulang sampai dari Jakarta. Jadi start finish-nya menghitung anggaran itu dari Jakarta. Satu itu. Yang kedua, paspor masing-masing. Paspornya masing-masing. Sementara untuk semuanya, perlengkapannya itu ditanggung oleh Amara, Travel Amara. Dan teman-teman sekalian, ada yang bertanya bagaimana ini manasiknya? Insya Allah kita sedang menyiapkan itu semacam tutorial, video tutorial ya. Karena kalau sudah harus berkumpul dulu kan udah lumayan. Bahkan perkembangan berikutnya kita insya Allah berkembang, seandainya memang di tempat yang satu titik banyak, itu bisa saja saluring, nanti kita datang tim ke sana untuk memberikan manasiknya. Saya kira sementara itu dari saya, dan atas permintaan dari panitia, maka kegiatan malam ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim resmi kami buka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Endang sudah mengingatkan kami, luar biasa sekali nasihatnya. Bapak Ibu GPAI minimal harus sudah S2 ya. Kemudian meningkatkan kompetensinya melalui PMM, dan juga kalau di Kementerian Agama itu ada Pintar Kemenak Pandang ya. Itu juga kita ikuti bersama. Baik Bapak Ibu, menjadi pendidik bukanlah beban, kompetensi kita selalu ditingkatkan. Berikut kita akan masuk pada inti kegiatan, serius dan santai, mari kita dengarkan. Selanjutnya kegiatan ini akan dipandu oleh moderator kita Bapak Ahmad Budiman SAG MPD selaku Sekretaris Jenderal DPP AGPAI. Kepada Bapak kami persilahkan. Pak Sekjen, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Ketua Umum DPP AGPAI,
ketua 1, ketua 2, ketua 3, bendahara umum, bendahara 1, 2, 3, kemudian ada sekretaris 1, Wakassekjen 1, Wakassekjen 2, Bu Diden, Bu Ujang, Pak Ibrahim, yang terhormat Ketua DPW Akbai Sumatera Utara beserta jajarannya, ada Bu Eli, ada siapa nih yang dari DPW, serta teman-teman semuanya yang dari DPD, DPC Sumatera Utara yang saya hormati. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa berjumpa dalam acara roadshow DPP Akbai ke tiap-tiap DPW. Ini malam yang kedua. Bapak Ibu sekalian, ini adalah forum silaturahmi kita ya untuk memperkuat organisasi kita, dan DPP sekaligus mendengarkan hal-hal yang berkembang di wilayah masing-masing untuk menjadikan bahan bagi kami dalam mengadvokasi guru pendidikan agama Islam di seluruh Indonesia. Bapak Ibu sekalian, data ini sangat penting, informasi ini sangat penting untuk menjadi pertimbangan bagi pengambil keputusan. Banyak hal yang perlu kita selesaikan yang berurusan dengan guru pendidikan agama Islam, begitu juga kepala sekolah dan pengawas pendidikan agama Islam. Baik Bapak Ibu sekalian, di sini sudah hadir 3 ketua. Mungkin untuk permen yang pertama kami persilahkan kepada ketua 1, yaitu Bapak Arinelti untuk memberikan gambaran tentang program yang ada di ketua atau bidang 1. Kami persilahkan. Jangan sekjen. Kalau nggak bisa nih bilang sama Om Mbak. Siapa dulu Kang Sekjen? Silakan udah duluan. Baik, terima kasih. Ini mohon maaf nih, saya lagi ini tutup kamera. Maaf nih Bapak Ibu sekalian. Sebentar. Yang lainnya tolong dimatikan ya. Matikan dulu mic. Baik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar suara saya dengan baik, Kang Sekjen? Sangat terdengar. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah ma ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana yassir 'alaina wa la tu'assir, Rabbana tammim bil khair. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Salam hormat Bapak Ketua Umum DPP AKPAI, Dewan Pengurus Pusat AKPAI, beserta Sekjen, jajaran Ketua 1, 2, dan 3, kemudian jajaran Sekretaris DPP dan juga jajaran Bendahara DPP, dan bagian kesekjenan yang hadir pada malam ini. Dan yang sangat kami muliakan Bapak Ketua DPW AKPAI Provinsi Sumatera Utara beserta jajaran pengurus DPW serta jajaran pengurus DPD AKPAI se-Provinsi Sumatera Utara. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat beserta keluarga di sana ya Bapak Ibu, dan juga beserta rekan-rekan kerja kita sehat walafiat dan tetap bersemangat pastinya dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan, pada malam ini adalah malam kedua roadshow DPP AKPAI ke-34 DPW AKPAI Indonesia. Ini adalah malam keduanya. Kemudian DPW AKPAI Sumatera Utara itu ada 33 kabupaten kota. Betul, Bang Taufik? Betul, Dan. Ya, benar. Betul. Ada 33 kabupaten kota, dari Asahan ke Batubara, terus ke Dairi, Deli Serdang. DPW AKPAI Sumatera Utara luar biasa karena semangatnya pantang dihalang, luar biasa. Dari Humbang Hasundutan ke Kabupaten Karo, terus Labuhan Batu dan Labuhan Batu Selatan. Kalau kita sudah bersama-sama, maka tidak akan halang, tidak akan ada aral yang melintang. Wah, itu. Baik, nanti pantunnya saya tambah. Baik, Bapak Ibu. Saya ingin menyampaikan kepada kita semua, Bapak Ibu. Pertama, nomenklatur kita di AKPAI itu, yang pertama, kalau di jajaran kepengurusan ada ketua umum, ada ketua 1, ketua 2, dan ketua 3, gitu. Jadi tidak pakai wakil ketua. Ketua umum, di bawahnya ada ketua 1, ketua 2, ketua 3. Begitu juga nanti di kepengurusan DPW-nya, ketua DPW, ketua 1, ketua 2, dan ketua 3. Nah, yang kedua, di AKPAI itu pakai nomenklatur Dewan Pengurus, baik itu Dewan Pengurus Pusat, wilayah, daerah, dan kecamatan atau cabang, bukan pakai Dewan Pimpinan. Apa bedanya Dewan Pengurus dengan Dewan Pimpinan? Kalau Dewan Pengurus, Bapak Ibu, itu filosofinya ada musyawarah dan dia mengurus. Dewan Pengurus itu mengurus. DPP mengurus DPW, DPW mengurus DPD, DPD mengurus DPC, DPC mengurus anggotanya. Mengurus. Jadi kalau kita siap kalau kita jadi pengurus, tentu harus siap untuk mengurus. Di dalam mengurus itu ada nilai-nilai musyawarah, ada nilai-nilai beria-ia, memperhatikan anggota.
Beda dia dengan dewan pimpinan. Kalau dewan pimpinan itu rata-rata banyak di partai, atau dewan pimpinan itu lebih kepada instruksi-instruksi, perintah-perintah gitu. Gubernur memerintah, kepala dinas memerintah, kabit memerintah, kepala sekolah memerintah wakil. Jadi substansi filosofinya beda itu Bapak Ibu. Jadi ngurus dewan pimpinan beda maknanya dengan dewan pengurus. Jadi di AKPAI ini kita sama-sama duduk, sama-sama bermusyawarah, sama-sama satu frekuensi. Hanya saja ada yang didahulukan selangkah, ditinggikan seranting. Bukan berarti sama filosofinya dengan dewan pimpinan. Ini harus kami luruskan secara konseptual Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, adanya Dewan Pembina karena adanya DPP. Adanya DPP karena ada DPW. Ada DPW karena ada DPD. Ada DPD karena ada DPC. Ada DPC karena ada anggota. Jadi Pembina tidak ada kalau DPP tidak ada. DPP tidak bakal ada kalau tidak ada DPW. DPW tidak bakal ada kalau tidak ada DPD. DPD tidak ada kalau tidak ada DPC. DPC tidak ada kalau tidak ada anggota. Jadi sirkulasinya itu melahirkan makna bahwa kita itu menguatkan barisan dalam satu jamaah yang solid. Itu Bapak Ibu sekalian. Maka oleh karena itu saya yakin bahwa Sumatera Utara dengan jumlah kabupaten kota yang luar biasa 33 ya kabupaten kotanya. Dalam pantauan kami Bapak Ibu, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung itu termasuk DPW yang giat, aktif. Tanda giat dan aktifnya sering muncul kegiatan-kegiatannya, kan begitu ya. Maka sering kami sampaikan Pak Elia bahwa kenapa ikan di laut itu yang paling besar itu adalah ikan paus. Karena walaupun sebenarnya di laut itu banyak ikan yang jauh lebih besar dari ikan paus. Karena ikan paus yang sering muncul, maka orang bilang wah ikan paus paling besar. Jadi kesimpulannya kalau ingin besar sering-seringlah muncul gitu. Gitu ya. Banyak yang besar-besar Pak Bu di Indonesia ini, DPW yang gemuk-gemuk besar-besar. Tapi jarang muncul. Itu di mata saya itu kecil gitu. Gerakan nggak ada, kegiatan nggak ada, ngurusin anggota nggak ada. Walaupun besar ya sama aja, nggak ada nilai. Terus jadi alhamdulillah DPW AKPAI Sumatera Utara termasuk DPW yang besar. Postingannya, tanda indikatornya kan sederhana saja. Kenapa? Karena memang harus di speak up kan, Pak Ibu. Bendera itu harus dikibarkan. Orang nggak bakal tahu kita hebat kalau kita tidak speak up. Orang nggak tahu kalau kita besar kalau kita tidak publish kegiatan kita, barisan kita, jamaah kita. Maka Bapak Ibu, kalau kita berkegiatan itu, contoh DPD Asahan mengadakan kegiatan, hadir 1.000 orang, hadir 600 orang. Maka ketika pejabat berdiri di depan itu, nengok barisan jamaah gitu, itu merinding dia tuh Bapak Ibu. Serius. Maka dengan demikian nampak mereka kekuatan jamaah kita itu. Merinding mereka, bergetar hatinya. Maka terbukalah hatinya untuk mengijabah permintaan-permintaan kita itu. Itu Bu. Jadi yang harus kita lakukan, nampakkan kepada stakeholder dan pejabat itu the power of jamaah kita itu Bapak Ibu.
Itu dia. Kemudian itu yang keempat. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu sekalian, ingin sampaikan bahwa di Akpai itu DNA Akpai itu adalah advokasi. Urat nadi kita itu, aliran darah gitu, kita itu adalah advokasi. Ada 3 poin penting yang harus kita fokuskan. Pertama adalah PPG, pembiayaan PPG. Pak Bu, nanti mohon dibantu nanti bagian sekretaris DPW, berapa jumlah guru PAI di Sumatera Utara, lengkap dengan jumlah masing-masing DPD-nya, berapa jumlah yang sudah sertifikasi, berapa yang belum, berapa yang PNS, berapa yang P3K, berapa yang honorer, berapa yang sudah lulus pretest, berapa yang belum, sehingganya dengan data itu kita suguhkan kepada pejabat itu. Nah, ini guru PAI kita itu kan rata-rata pegawai Pemda gitu kan. Ini ini Pak yang belum sertifikasi, ini Pak yang belum diangkat jadi P3K. Nah, saya yakin untuk trik dan rumusnya itu sudah ahli lah Bang Taufik dan kawan-kawan itu. Kemudian yang kedua, advokasi itu adalah di PPG, P3K. Yang ketiga adalah peningkatan kompetensi, potensi, kapasitas, dan kualifikasi. Itu tadi yang disampaikan oleh DPP. Sumatera Utara sudah mendahului kita dari DPP dalam hal kerjasama ini dengan ANUR gitu ya, dan seterusnya. Dan saya yakin bagi yang belum S2, bagi yang belum S3, S3. Nah, karena DNA kita itu adalah advokasi, maka mau tidak mau Bapak Ibu, pengurus, di hati pengurus, di pikiran pengurus, yang ada adalah memikirkan anggota, kesejahteraan anggota. Saya banyak melihat Bapak Ibu, pengurus ya sekedar batu loncatan jadi pengurus gitu. Udah tercapai niat dan maksudnya, udah tercapai jabatan dia, keinginan dia, ya dia tidak mengurus organisasi dan tidak mengurus anggota. Ini kualat ini orang. Maka Bapak Ibu sekalian harus harus kita urus anggota kita. Maka secara bertahap kawan-kawan bantu Bang Taufik. Dan untuk TK, SD, SMP itu kewenangan ada di Pemkab Pemko. Dan untuk SMA, SMK, SLB kewenangan ada di Pemprov. Dan inilah yang harus kita bersinergi untuk hal-hal yang terkait dengan keperluan anggota kita. Tuhan mungkin mentakdirkan kita sebagai pengurus Pak Bu atau sebagai guru agama, mungkin Tuhan ingin kita berjihad gitu. Kenapa gitu? Kalau kemampuan pemerintah pusat dalam ini Direktorat PAI hanya mampu mem-PPG-kan guru PAI 2.000 orang setahun, sedangkan yang antri ada 30.000 orang, tentu butuh 15 tahun lebih supaya bisa tuntas semuanya. Kalau tidak dibantu oleh biaya Pemda, ya kan? Maka Tuhan mungkin mentakdirkan kita untuk berjihad gitu. Kadang-kadang lahir istilah saya yang sering Kang Daruri itu sering tertawa dia dengar istilah saya itu. Kita ini kalau Bang Taufik jelas itu dia Kemenak gitu kan. Kalau tapi rata-rata kan guru PAI itu anak kandungnya Pemda, anak kandung dinas, ya anak kandungnya Pemda yang dijadikan anak angkat oleh Kemenak tapi terlantar gitu. Kan gitu. Nah, ini adalah dasar bagi kita untuk mengadvokasi gitu. Nah, dalam advokasi ini tentu perlu cara-cara dan trik-trik yang masif, komunikatif dan koordinatif dan berbasis data. Itu Bapak Ibu. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan.
Padang Sidempuan itu termasuk yang dapat bantuan dari Pemda waktu itu. Betulan banyak anggotanya di Win Maupun Padang waktu itu. Saya salut juga ya sama ketua DPD, itu luar biasa. Dan itu perlu kita kemudian di beberapa kabupaten kota tuh Pak Bu, untuk Sumatera Utara kita ada yang minoritas gitu ya, minoritas Muslim atau minoritas guru PAI-nya. Tentu pendekatan kita di sana tentu pendekatan yang lebih berpandai-pandai lah. IP harus tinggi, ilmu pandai dan ilmu berpandai-pandai. Nah memang seperti di Karo itu minimalis kita ya. Ya di Karo kita termasuk yang minimalis gitu ya. Namun bukan berarti kita memang harus menjadi kreatif minority. Walaupun minoritas tapi harus kreatif juga. Itu Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin saya juga banyak belajar dari teman-teman, dari anggota, dari DPD yang bergerak, dan dari DPW, bahwa memang ini adalah ladang jihad kita Bapak Ibu sekalian untuk mengurus satu hal yang harus didoktrinkan Bapak Ibu. Mengurus akpai ini bagi saya li'a'la kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah. Kenapa demikian? Di tengah skema besar untuk meniadakan pendidikan agama, di tengah skema besar sekularisme pendidikan dan liberalisme pendidikan, kalau akpai tidak ada, mungkin pendidikan agama juga tidak ada. Karena bagi orang non-muslim, pendidikan agama formal sekolah itu tidak begitu penting pula bagi mereka. Ya kan? Cukuplah pendidikan di di komunitas mereka. Tapi ketika ada akpai, dan itu sudah tertulis di jajaran organisasi profesi di Kemendikbud itu, maka kita menjadi yang diperhitungkan gitu. Jadi kita akan kuat kalau kita bersatu. Kita akan bersatu bila mana kita peduli, kita dianggap peduli bila mana kita mau berbagi ilmu, berbagi tenaga, pikiran, solusi, dan lain sebagainya. Saya kira itu yang penting kami sampaikan. Nanti apa yang kami harapkan nanti bisa kita sama-sama kita se-Indonesia Pak Ibu. Nanti Bang Taufik, apakah dengan turunnya surat dari DPP kemarin, SK DPW Akpai Sumut yang sudah di SK-kan setahun yang lewat, bakal diulang lagi SK-nya di tahun ini, kan ada himbauan tuh dari DPP, itu mohon dipertegas nanti. Yang kedua, nanti DPD tentu diseragamkan lagi masa jabatan dan masa khidmatnya. Saya lebih cenderung masa khidmat ya. Kenapa masa khidmat ya? Kalau masa khidmat itu artinya masa pengabdian gitu, masa kita mengabdi di Akpai. Kemudian Pak Ibu sekalian, untuk di Sumatera Utara saya melihat progresnya cukup bagus gitu. Mungkin barangkali ada beberapa DPD yang masih tidur, masih terlelap, dan ini perlu kita bangunkan. Sama, Indonesia itu sama semuanya. Kita sengaja membesar-besarkan, menggaung-gaungkan Akpai agar yang tidur itu bangun gitu. Agar yang tidur itu bangun. Kalau tidak begitu ya diam saja kita, maka dia akan tidur lelap terus. Maka tugas kita yang bangun, membangunkan yang masih tidur. Tugas yang tidur bangun gitu. Nah, itu mungkin yang penting kami sampaikan Kang Sekjen terkait dengan progres di Sumatera Utara. Saya rasa banyak kreativitas yang muncul dari Sumatera Utara, dan di beberapa kegiatan kita juga berkolaborasi, dan ini menjadi penting. Kita harus menghargai setiap kreativitas, ide-ide cerdas di setiap jajaran. Ya, DPP harus menghormati kreativitas DPW, DPW harus menghormati kreativitas DPD, DPD harus menghormati kreativitas DPC, dan kita harus menghormati potensi yang ada pada guru PAI kita.
Jadi guru-guru PAI kita itu banyak yang mutiara-mutiara Bapak Ibu. Tapi mutiara-mutiaranya dalam lumpur. Tugas pengurus mengambil mutiara dalam lumpur itu dan membersihkannya, menaruhnya di etalase yang indah. Jangan biarkan mutiara itu terkubur begitu saja. Kasih panggung kawan-kawan yang berpotensi itu. Itu intinya. Oleh karena itu, saya kepada teman-teman guru PAI, ayo maju, ayo bergerak, ayo bisa. Sampai-sampai nanti, bila perlu, bisa mengalahkan potensi guru non-PAI sekalipun. Gitu. Ada istilah di Sumatera Barat itu, tagak suku, maga suku, tagak kampung, maga kampung. Tagak diakpai, maga akpai. Maksudnya adalah, orok kita itu memang harus dikibarkan. Bendera itu harus berkibar. Bapak Ibu. Gitu. Kalau tidak, kita karena di lapangan itu kompetitifnya luar biasa Bapak Ibu sekalian. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Jalan-jalan ke Pematang Siantar, terus berjalan ke Sibolga. Semangat kita tidak boleh gentar dan persatuan harus dijaga. Jalan-jalan ke Tanjung Balai, terus jalan ke tebing tinggi. Teman-teman jangan sampai lalai, terus bersatu dan bersinergi, gitu ya. Jalan-jalan ke Kota Toba, terus jalan ke Kota Binjai. Kalau kita sudah bersama-sama, insya Allah seluruh pekerjaan akan selesai. Kalau kita ke Gunung Sitoli, jangan lupa ke Kota Medan. Kita semua harus bersinergi dan persatuan terus ditingkatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita biasanya cakep. Luar biasa nih, udah pantun-pantunnya membuat kita juga menjadi semangat. Itu pantun spesial untuk Sumatera Utara, tukang sekjen. Mantap. Itu datangnya dari hati dan tidak hanya timbul begitu saja, timbul sesaat itu. Itu tulus dan ikhlas pantunnya itu, Kang Sekjen. Terima kasih. Luar biasa. Sudah mendarah daging rupanya. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu dia paparan dari Ketua 1 DPP Agpai, Udari Melvi. Saya kira cukup menginspirasi dan memberikan semangat kepada kita semuanya. Beliau menyatakan, yuk bangun, yang masih tidur, yang masih terlelap, dan yang sudah bangunkan teman-teman yang lain. Kita bangun dari tidur yang panjang, karena teman-teman butuh diperjuangkan. Dengan cara memperkuat organisasi, saya kira ini adalah momen, lahan, amal jariah untuk kita semuanya. Itu kita sama-sama perkuat dari DPP, DPW, DPD, DPC. Kita wujudkan dalam pengelolaan organisasi yang lebih hebat lagi. Baik Bapak Ibu sekalian, nanti ada interaktif ya, disiapkan saja pertanyaan-pertanyaannya. Untuk yang selanjutnya kita persilahkan, tapi saya cek dulu nih, Ketua 2 Bapak Kiai Gojali sudah masuk belum ya? Kebetulan beliau kurang sehat, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan. Rupanya belum masuk ya. Kalau demikian, kita langsung ke Ketua 3, Pak Saifuddin yang sudah siap. Kami persilahkan Pak Ketua. Baik, terima kasih Kang Budiman yang sangat budiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua Umum DPP Akpai Pak Andes Haji Endang Zainal, Ketua DPW Akpai Sumatera Utara yang saya hormati pula, seluruh pimpinan di Dewan Pengurus Pusat, ada dari Melpi, Pak Kiai Gozali yang mungkin nanti sebentar lagi, para sekretaris, Pak Sekretaris Jenderal Pak Ahmad Budiman, dan seluruh tim, serta Bapak Ibu Guru, anggota Akpai, DPW Akpai se-Sumatera Utara yang dirahmati Allah, termasuk mungkin pengurus DPD dan pengurus DPC. Bersyukur kita kepada Allah karena malam hari ini kita berikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa bermuwajahah meskipun secara virtual. Sholawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan ke pangkuan Nabi kita Muhammad, Nabi akhir zaman, yang kita semuanya berusaha untuk mengikuti ajarannya dan berharap mendapatkan syafaat, terutama syafaatul uzma besok di hari kiamat. Ibu Bapak yang saya hormati, saya di sini diberi tugas oleh Ketua Umum untuk memaparkan terkait dengan Akpai Digital, aplikasi Akpai Digital. Untuk itu saya mohon izin akan share screen Bapak Ibu. Jadi kita patut bersyukur dan berbangga karena organisasi profesi yang mempunyai aplikasi digital itu tidak banyak, dan mungkin kalau itu merujuk pada mata pelajaran, tentu hanya mata pelajaran PAI yang mempunyai aplikasi digital semacam ini. Untuk itu aplikasi ini harus betul-betul memberikan manfaat kepada guru PAI dan nantinya juga meluber kepada para siswa kita. Aplikasi ini tentu dibangun dari sebuah keinginan, dari sebuah cita-cita di mana guru PAI, apalagi nanti disampaikan oleh baik dari Pak Ketua Umum maupun Ketua Satu, bahwa tentu ke depan di Indonesia Emas, maka guru-guru PAI itu betul-betul sudah melek digital, sehingga keberadaan aplikasi Akpai Digital ini menjadi sangat bermanfaat. Aplikasi Akpai Digital adalah aplikasi yang mengintegrasikan fungsi dari 3 peran, yaitu peran organisasi, kemudian peran guru, dan siswa. Artinya, secara organisasi kita akan mendapatkan kemudahan-kemudahan dengan adanya aplikasi Akpai Digital ini. Satu contoh yang paling kita rasakan manfaatnya adalah terkait dengan keanggotaan, iuran anggota. Kalau organisasi lain, taruhlah organisasi yang besar seperti PGRI ya, itu memang iurannya sudah include dalam gaji kita, potong gaji ya. Nah tentu itu masih manual, dalam arti kita tidak tahu seperti apa prosesnya itu ketika para pengurus PGRI itu menerima uang itu, karena tidak semua pengurus itu akan memberikan laporan pada para anggota.
Tapi berbeda dengan Akpai digital atau Akpai iuran yang diberikan dari anggota Akpai. Dari sisi pelaksanaannya itu sudah sangat fleksibel ya, artinya ketika kita menjadi anggota Akpai dengan iuran 35.000 itu otomatis uang itu nanti akan bisa dilihat dan bisa dipertanggungjawabkan. Demikian juga ketika melakukan perpanjangan, meskipun masih dilakukan secara mandiri dalam artian belum menjadi sesuatu yang wajib, sehingga masih banyak teman-teman dari kita yang belum memperpanjang Akpai digitalnya karena itu berlangsung selama 6 bulan. Nah, kemudian dari sisi guru tentu ini juga bermanfaat karena di dalam aplikasi ini terdapat fitur-fitur yang nanti bisa dimanfaatkan oleh guru dan tentu nanti imbasnya kepada siswa. Aplikasi Akpai digital ini telah digunakan oleh lebih dari 100.000 guru ya. Saya cek tadi ada 107.000 guru yang aktif sekitar 100.000 ya. Dan di Sumatera Utara ini termasuk angkanya cukup besar, yaitu di angka 2.999, sebentar lagi 3.000 ya. Nanti kalau ada kesalahan bisa dikoreksi. Nah ini tentu menunjukkan bahwa guru-guru PAI itu tercatat secara digital, ada di database yang bisa kita cek sewaktu-waktu. Nah, di dalam aplikasi ini nanti, Pak Ibu, mengapa saya katakan nanti? Karena saat ini sedang proses. Saat ini sedang proses maintenance yang diharapkan nanti di Februari ini, setelah Pilpres barangkali, proses maintenance itu sudah selesai. Ya, dari Ardata informasinya kemarin memang sedang melakukan update fitur ya, sehingga nanti lebih friendly, user friendly ya. Kalau kita lihat nanti akan lebih menarik begitu. Jadi nanti bisa kita pilih menjadi 3 user, ada ATA digital dan ini berfungsi untuk pengelolaan organisasi. Nanti juga ada guru digital. Di sana ada modul digital, kemudian ada penilaian digital ya. Dan nanti ada juga siswa digital. Tentu ini sangat kita tunggu-tunggu hasil update dari Ardata, mitra kita di dalam Akpai digital ini. Apa sih fitur-fiturnya? Tentu fitur-fitur ini sudah kita pahami bersama bagi Bapak Ibu yang menggunakan Akpai digital. Yang pertama adalah sosial media, di mana fitur ini berfungsi menjadi wadah silaturahim secara digital sama anggota Akpai di seluruh Indonesia. Ada yang berbagi foto, video, informasi lain, dan itu bisa kita lihat secara real time ketika Bapak Ibu mengakses fitur sosial media ini. Nah, meskipun kita disuguhkan berbagai banyak platform sosial media, harapannya ketika guru pendidikan agama mempunyai kegiatan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsinya, itu bisa di-share melalui sosial media yang kita miliki, yaitu di Akpai digital ini. Karena itu nanti bisa menjadi inspirasi barangkali bagi guru-guru lain. Nah, ini terkait dengan iuran anggota. Fitur iuran anggota menggunakan payment gateway. Anggota dapat melakukan pembayaran iuran di semua metode pembayaran dipilih, dimanapun dan kapanpun. Nah, tentu ini sangat memudahkan bagi kita, Bapak Ibu, apalagi di zaman digital seperti ini. Bapak Ibu bisa menggunakan GoPay, menggunakan transfer bank, mobile banking, dan seterusnya. Ini memudahkan bagi para anggota baru untuk melakukan transaksi pembayaran pendaftaran anggota. Sekali lagi ini tidak dimiliki oleh organisasi lain, Bapak. Tidak banyak yang memiliki seperti ini. Meskipun ada, itu juga tidak banyak. Tapi kita sudah selangkah lebih maju. Maka harapannya nanti, Bapak Ibu,
di Sumatera Utara ini, Pak Ketua DPW, Pak Ahmad Taufik, barangkali bisa memaksimalkan lagi kepesertaan dari anggota-anggota di Sumatera Utara yang belum mendaftar menjadi anggota AKPAI. Kemudian manajemen data, ya. Kalau kita melihat manajemen data pengguna ini, Bapak Ibu, dari nasional sampai kecamatan itu tertata rapi dan terstruktur serta transparan. Jadi Bapak Ibu bisa melihat di fitur informasi, di mana dari misalnya tadi 2.999, satu lagi Pak Taufik itu akan mencapai angka 3.000, itu bisa kita lihat di Kabupaten Nias misalnya, itu ada 2 anggota yang terdaftar. Siapa saja bisa kita lihat dari kecamatan mana saja. Ternyata 2 itu dari Kecamatan Idanu Gawo, ya, 2 anggota itu. Bisa kita lihat juga di kecamatan mana yang belum mendaftar. Ya, tentunya di situ juga banyak guru PAI-nya, ya, namun ternyata belum banyak yang mendaftar. Terbanyak itu di Kabupaten Tapanuli Tengah. Ada di Kabupaten Tapanuli Tengah. Ini ada 222 anggota. Kemudian di antara 200 itu yang terbanyak adalah di Pandan 40 anggota. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, dengan begitu rinci dan rigidnya keanggotaan guru PAI menjadi anggota AKPAI, yang tadi kata Udari Melvi DNA-nya adalah vokasi tadi, maka kita bisa melihat di sini kabupaten mana yang membutuhkan advokasi yang lebih. Ketika partisipasinya itu sangat masif dan sangat luar biasa, tentu advokasi yang dilakukan juga harus lebih masif lagi. Dan kita juga bisa tahu masing-masing anggota itu apakah statusnya ASN ataupun non ASN, sampai pada di mana dia bekerja, itu bisa kita lihat secara detail. Luar biasa Bapak Ibu. Kemudian kita juga bisa mendaftar, ya, mengikuti kegiatan. Ini kalau dapat suatu acara event di tingkat nasional atau daerah, itu bisa terekam di dalam aplikasi. Anggota yang mengikuti dapat melakukan registrasi melalui aplikasi tersebut. Nah, dulu sudah kita praktekkan ketika berada di Padang, ya, ketika kongres, meskipun belum secara maksimum. Tetapi harapannya nanti ke depan event-event yang dilakukan oleh organisasi ini bisa tercatat dan terdokumentasi dengan baik. Apalagi saat ini eranya era digital, Pak. Kalau Kemdikbud punya PMM, harapannya nantinya AKPAI digital ini juga menjadi salah satu penunjang dari kegiatan PMM itu. Ada juga modul digital, Pak. Fitur yang sangat bermanfaat untuk membuat guru terus produktif dengan membuat modul-modul pembelajaran sebagai sebuah karya yang bisa dimanfaatkan baik guru itu sendiri maupun nanti bisa di-share, digunakan oleh guru yang lain. Nah, harapannya dengan adanya modul ini, Bapak Ibu guru lain yang dibatasi oleh tempat itu bisa mengakses, bisa melihat dan bisa meng-ATM, ya, mengamati, meniru dan memodifikasi dan diterapkan di sekolahnya. Kemudian nanti juga ada, dan ini sudah kita ikuti juga, ada latihan soal dan tryout, ya. Misalnya untuk kegiatan persiapan tes, ya, seperti tes ASN, P3K, kenaikan golongan dan lain-lain.
yang sudah sama-sama kita ikuti kemarin itu. Ada juga learning community, Bapak Ibu. Ada Akpai Digital Penilaian. Ini membantu proses belajar mengajar antara guru dan siswa dan melihat perkembangan kemampuan siswa. Mungkin ini belum dimaksimalkan oleh teman-teman kita, baik itu guru maupun murid-murid kita. Harapannya nanti ke depan kita bisa menggunakan ini sehingga dalam kondisi apapun kita bisa mengecek murid-murid kita, siswa-siswa kita melalui aplikasi penilaian ini. Dan yang akan hadir Bapak Ibu segera coming soon itu adalah e-commerce. Fitur e-commerce ini adalah jual beli online secara mudah dalam satu aplikasi di Akpai Digital. Nah, harapannya tentu karena ini dikelola, karena ini diisi oleh para guru-guru agama, tentu terhindar atau terjauhkan dari hal-hal yang bersifat penipuan. Nah, mungkinlah kalau guru agama itu menjual sesuatu di e-commerce Akpai Digital ini kok tidak sesuai dengan spek yang ditawarkan. Ya. Nah, kita sering mendengar adanya penipuan perbelanjaan online ya. Nah, ketika nanti kita sudah mempunyai e-commerce ini, sudah launching, harapannya nanti bisa dimanfaatkan oleh para guru PAI di Indonesia sehingga bisa saling bertransaksi jual beli di dalamnya dan tidak terbatas dari tempat atau waktunya. Selanjutnya Bapak Ibu perlu saya sampaikan juga, ini adalah demi kebersamaan dan ini juga kita sampaikan secara transparan supaya Bapak Ibu tahu bahwa ketika Bapak Ibu melakukan iuran anggota, ada dua. Yang pertama adalah ketika pertama kali mendaftar, itu Bapak Ibu melakukan transfer 35.000, itu pembagiannya adalah ada 3, yaitu untuk Akpai 20.000, kemudian jasa aplikasi 10.000, dan jasa keuangan itu 5.000. Nah, adapun yang 20.000 itu untuk DPP itu hanya 3.500. Kemudian untuk DPW 4.500, untuk DPD 5.500, dan untuk DPC atau DPC khusus itu adalah 6.500 karena basic atau data paling bawah itu kan dari DPC sehingga mereka mendapatkan angka yang paling tinggi. Nah, bagaimana kalau perpanjangan, Bapak Ibu? Kalau perpanjangan, layaknya sebuah asosiasi guru ya atau sebuah organisasi itu ada iuran anggotanya. Karena berjalannya sebuah organisasi itu tentu berdasarkan iuran anggota dan itu sudah ada di dalam ADART kita. Hanya saja memang tidak seperti misalnya PGRI tadi sebagai contoh itu melakukan iuran anggota setiap bulan dengan dipotong gaji, tapi kita melaksanakannya secara mandiri. Maka di sini dibutuhkan kesadaran. Nah, perpanjangan dari masa berlaku kita, masa keanggotaan kita itu adalah 65.000 per 6 bulan. Itu kalau kita hitung bulanannya adalah 11.000 ya, digenapkan. 10.800 kita bulatkan menjadi 11.000 per bulan. Artinya dengan mengeluarkan 11.000 setiap bulan, itu kita sudah sebagai anggota